Kalau kita ngomongin soal raksasa, soal kekuatan yang luar biasa, pasti ada kelemahannya kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah tentang Titan Samudra modern. Ini bukan sekedar mesin, tapi sebuah keajaiban rekayasa yang jujur keren banget. Tapi di balik semua kekuatannya, ada satu kelemahan yang nggak kelihatan, yang tersembunyi di dunia digital. 40.000 kaki. Coba bayangin deh, sedalam itulah Titan laut jenis baru ini bisa ngebor. Angka ini benar-benar melampaui batas yang kita kira mungkin, jauh menembus perut bumi di bawah samudra. Oke, kenalan dulu sama pahlawan cerita kita, Deepwater Atlas. Ini bukan kapal bor biasa ya, ini adalah puncak rekayasa lepas pantai. Bisa dibilang, ini adalah kapal bor generasi ke-8 yang jadi lompatan besar dalam dunia teknologi. Jadi, apa sih yang bikin kapal ini istimewa banget? Ada 3 pilar utamanya. Pertama, dia punya pencegah semburan alias BOP yang kekuatannya sampai 20.000 PSI. Itu kekuatan buat ngendalin tekanan paling ekstrem di dalam bumi. Kedua, kapasitas kaitnya ini gila banget, sampai 3 juta pon. Dan yang ketiga, sistem tenaganya udah hibrida, canggih, efisien, dan emisinya lebih rendah. Bahkan kata ahlinya langsung, Cosmin Bosenovici, ini tuh kemajuan tingkat lanjut. Cuma Deepwater Atlas dan kembarannya si Deepwater Titan yang punya spek kayak gini di seluruh dunia loh. Mereka berdua ini bener-bener bikin standar baru di industrinya. Nah, pertanyaan gedenya, gimana caranya semua kekuatan fisik yang luar biasa ini bisa dikendalikan? Jawabannya tuh bukan cuma di baja dan mesinnya aja, tapi ada di sebuah revolusi digital yang nggak kelihatan. Jadi, di balik semua kekuatan fisik ini, ada pergeseran teknologi yang jauh lebih besar. Kita sekarang masuk ke era yang namanya minyak and gas 4.0. Di era inilah, dunia fisik dan dunia digital itu menyatu. Apa sih minyak dan gas 4.0 itu? Gampangnya gini deh. Ini tuh adaptasi dari industri 4.0. Semua alat dan teknologi digital yang paling canggih diintegrasiin ke setiap bagian operasinya. Anggap aja ini kayak otak digital yang ngendaliin otot-otot raksasanya. Nah, ini nih bagian yang keren banget. Teknologi di baliknya itu ada macam-macam. Mulai dari big data buat analisis informasi, IoT yang nyambungin ribuan sensor, sampai AI atau kecerdasan buatan yang bikin operasinya jadi super optimal. Semuanya ini nyambung jadi satu ekosistem yang cerdas. Oke, dan sekarang ceritanya belok tajam. Angka ini, 400%, adalah peningkatan serangan siber ke fasilitas-fasilitas maritim sejak awal tahun 2020. Ternyata, semua konektivitas canggih yang tadi kita bahas itu ngebuka pintu buat ancaman baru. Ini poin yang paling penting, konektivitas yang ngasih kekuatan luar biasa itu, pada saat yang sama justru menciptakan kelemahan yang nggak kelihatan. Jadi, ya, selamat datang di medan perang digital yang baru yang adanya di tengah lautan. Dan di medan perang ini musuhnya macem-macem loh. Ada penjahat siber yang motifnya duit, ada juga aktor negara yang tujuannya spionase, bahkan bisa jadi orang dalam yang ya mungkin lagi nggak puas sama perusahaan. Masing-masing punya motivasi beda-beda, tapi tujuannya sama, nyari celah kelemahan buat dieksploitasi. Analogi terbaik buat ngegambarin ini tuh kayak sistem saraf pusat. Jaringan yang nyatuin teknologi informasi atau IT sama teknologi operasional atau OT ini bikin kapalnya bisa mikir dan bertindak dengan presisi tinggi. Keren kan? Tapi ya itu, di sisi lain justru inilah yang jadi target utama serangan. Tapi, secanggih apapun teknologinya, selalu ada yang namanya faktor manusia. Dan disinilah pertahanan digital yang paling kuat sekalipun diuji sama realitas yang, ya kadang rapuh. Nah, grafik ini jelas banget nunjukin tantangan terbesarnya. Dan coba tebak, ternyata bukan soal teknologi, hampir setengah dari para profesional di industri ini ngerasa kekurangan pemahaman soal ancaman jadi masalah utama. Terus disusul sama masalah anggaran dan budaya organisasi. Dan ini nunjukin ada celah yang cukup besar. Walaupun mayoritas, 64% dapat pelatihan, tapi masih ada 36% yang signifikan loh, yang nggak dapat pelatihan, atau bahkan nggak tahu pernah dilatih atau nggak. Celah sekecil ini bisa jadi pintu masuk yang lebar banget buat para penyerang. Dan yang bikin kaget, waktu ditanya ke orang-orang di lapangan, apa sih risiko terbesarnya? Jawabannya, justru hal-hal yang kelihatannya sepele. Perangkat USB biasa jadi ancaman nomor 1, diikuti sama rendahnya kesadaran karyawan. Ini bukti nyata kalau ancaman terbesar itu seringkali datang dari hal yang paling biasa kita temui. Oke, terus
gimana cara kita ngadepin ancaman yang serumit ini? Jawabannya ya cuma satu, harus ada respon global yang terkoordinasi buat ngebangun pertahanan digital yang kokoh. Untungnya, dunia nggak tinggal diem. Dari NIST di Amerika yang bikin kerangka kerja, sampai Organisasi Maritim Internasional atau IMO yang bikin standar manajemen risiko. Tabel ini nunjukin kalau ada upaya kolaboratif global yang serius banget buat bikin tameng keamanan yang kuat untuk aset-aset super penting ini. Jadi, akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan mendasar. Seiring kita terus bikin infrastruktur kita makin pinter, makin nyambung satu sama lain, gimana caranya kita bisa seimbangin itu dengan kebutuhan buat bikin semuanya jadi lebih aman dan lebih tangguh? Ini tantangan utama kita semua di era digital ini.